puasa, niat wudhu, semua boleh pakai bahasa Indonesia, nggak ada masalah. Ustazah, 6 bulan tidak dinafkahi batin, apa pernikahan masih sah, masih tinggal satu rumah? Jadi gini, kemarin juga ada pertanyaan gini, misalnya suami istri pisah ranjang, udah sampai setahun, gitu ya. Apakah itu termasuk jatuh talak? Kan kayak gitu kan? Jawabannya adalah belum. Belum teman-teman. Karena talak itu terjadi cuman karena 4 hal. Pertama, suaminya yang ngomong talak. Suaminya mengucapkan kalimat talak. Siap Mbak Angcas. Suaminya mengucapkan kalimat talak. Ku talak kau. Yang kedua, istrinya yang menggugat. Nah, istrinya yang menggugat ke pengadilan. Yang ketiga, salah satunya murtad ya, salah satunya murtad, maka dia jatuh talak. Yang keempat, salah satunya meninggal dunia, makanya dia jatuh talak ya, teman-teman ya. Jadi kalau dia pisah, suaminya pergi 2 tahun, tapi suaminya tidak mengucapkan talak, maka tidak jatuh talak ya. Selagi suaminya tidak mengucapkan talak, maka tidak jatuh talak ya. Kecuali kalau suaminya ngomong talak, oke? Atau teman-teman ngomong talak ya, atau teman-teman menggugat, oke? Siap. Ustazah, kalau menolak suami minta di saat kita udah mandi rapi mau berangkat kerja, idealnya suaminya mengerti. Jadi suami tidak boleh, istri tidak boleh menolak kalau suami minta. Dan adab suami adalah meminta saat istrinya siap. Paham ya? Perempuan tidak boleh minta mahar banyak, tapi sebaik-baiknya laki-laki adalah laki-laki yang membeli mahar banyak. Mantap ya. Ujungnya perempuan juga yang menang. Ya, siap ya, canda ya, tapi itu fakta ya. Siap ya. Ustazah, iya, niat mandi junub, sengaja aku mandi junub, mensucikan diriku dari hadas besar, lillahi ta'ala. Ambil air, tumpahkan ke kepalanya, sampai basah bagian bawah. Ambil air, tumpahkan ke badan bagian kanan, sampai basah bagian bawah. Ambil air, tumpahkan ke badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Udah selesai mandi junubnya atau mandi haidnya atau mandi nifasnya. Setelah itu teman-teman boleh mandi seperti biasa pakai air sabun. Oke? Iya gitu ya. Oke. Ustazah, bagaimana hukumnya kalau nggak dikasih nafkah? Selagi istrinya ridho tidak dikasih nafkah, maka itu hukumnya nggak apa-apa. Tapi kalau istri tidak ridho, maka dia boleh menggugat ya. Oke, dia boleh menggugat. Nah ya, tapi itu dibolehkan ya, cuma tidak dianjurkan. Sebentar ya guys. Ya, oke. Oke, Ustazah, saya mau tanya, apakah pakai alas sholat empuk, misalnya kayak kasur, nggak apa-apa, yang penting tidak bernajis. Zah, kalau suami bilang talak berulang-ulang, tapi suami dalam gangguan mental, dalam keadaan nggak sadar. Suami dalam keadaan gangguan mental, maaf, seperti kurang kurang akal atau dia dalam kondisi dalam tekanan oleh mertuanya ngomong talak atau ditekan oleh selingkuhannya ngomong talak, itu tidak jatuh talak. Oke. Ustazah, apa boleh selawatan pas datang bulan? Nggak apa-apa. Oke, Ustazah, iya. Gimana hukumnya jika memberikan uang kepada orang karena diminta untuk masuk kerja? Nyogok. Kalau sogok menyogok nggak boleh ya. Ustazah, kalau tidak dinafkahi batin 1 tahun setengah, gimana hukumnya? Jatuh talak nggak? Tergantung. Tidak jatuh talak sebenarnya, kecuali suaminya ngomong talak atau mbak yang menggugat atau salah satunya murtad atau salah satunya meninggal. Ya, atau salah satunya meninggal. Jika dia tidak ngomong talak, lalu teman-teman tidak menggugat, maka itu tidak ada problem ya. Oke, gitu ya. Maka itu tidak jatuh talak ya. Oke, siap Marias. Ustazah, apakah boleh orang sedekah dengan uang yang tidak halal? Oh, nggak bisa. Misalnya aku sedekah dari aku sedekah dari nyuri, itu nggak bisa. Amalnya tertolak ya. Aku sedekah dari hasil mencuri. Aku sedekah dari hasil korupsi. Aku bangun masjid dari hasil korupsi, itu tidak bisa ya.
Ustaz ya, apa boleh kita jualan atau usaha terus kita minta syarat ke orang pintar? Syirik teman-teman ya, syirik ya. Usaha itu usaha aja, berikan berikan pelayanan terbaik, Allah akan kasih rezeki buat kita. Kalau suami bilang kita hidup masing-masing aja lah, iya itu jatuh talak ya, namanya talak kinayah. Tapi kalau talak satu itu boleh rujuk dalam 3 bulan. Nah kalau nanti setelah 3 bulan dia mau rujuk lagi, dia mesti nikah ulang ya. Oke. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke. Istri ditinggal 10 tahun, tidak talak. Istri udah nikah, suami udah nikah. Oh, harusnya istrinya mengajukan gugatan baru setelah itu dia bisa nikah. Berarti nikahnya nikah syiri berarti ya. Ustaz ya, kalau perempuan yang bilang kita hidup masing-masing itu tidak jatuh talak. Kalau perempuan gak jatuh talak guys. Perempuan mau kepala ke bawah, kaki ke atas, jungkil balik, melewati samudra dan lautan, ngomong talak, tidak jatuh talak. Kecuali suaminya bilang, oke, kita talak. Kecuali suaminya setuju, baru bisa talak. Ya, karena perempuan tidak bisa ngomong talak. Ya, oke. Ustazah, iya. Cara mandi junub, ya teman-teman, atau cara mandi haid sama, atau cara mandi nifas sama, atau cara mandi junub sama. Ya, cebok dulu, bersihkan sela-sela jari, kemudian disunnahkan diawali dengan berwudu. Lalu kemudian teman-teman boleh pasang niat, sengaja aku mandi wajib, mensucikan diriku dari hadas besar, lillahi ta'ala. Lalu ambil air, tumpahkan ke kepalanya sampai basah bagian bawah. Ambil air, tumpah bagian kanan sampai basah bagian bawah. Ambil air badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Udah gitu aja. Oke. Nah setelah itu teman-teman boleh pakai air biasa. Ya. Ustazah, iya. Jika melawan orang tua itu dosa, sedangkan orang tua meninggalkan anak, ia apakah dosa? Maksudnya gimana Mbak? Ustazah, mandi junub boleh disiram kaki dulu baru sampai kepala. Kalau langsung kepala tidak sah. Siram kaki dulu tapi nanti langsung ke kepala. Ya, oke. Bagusnya wudhu dulu ya Pak Ipin. Dianjurkan mandi wajib itu wudhu dulu. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya, Ustazah, bagaimana kalau suami jarang kasih nafkah, berdosa? Laki-laki wajib ngasih nafkah kepada istrinya. Saking wajibnya memberi nafkah kepada istrinya, bahkan perempuan saking wajibnya memberi nafkah kepada istri, bahkan laki-laki yang belum bisa menafkahi, belum bekerja, maka dia dimakruhkan menikah. Dia dianjurkan untuk berpuasa dan berolahraga untuk menahan syahwatnya. Oke? Nah, gitu ya. Batas habis subuh sampai jam berapa? Macam 1 jam lah ya. Ustazah, talak suami gangguan mental seperti dalam kuasa setan. Allahu a'lam bishawab kalau kuasa setan. Tapi kalaupun dia talak dan dia pengen rujuk kan bisa. Gak ada masalah. Seperti orang yang berantem dan rujuk lagi. Ku talak kau. Ini karena setan lo bukan karena aku. Damai. Boleh kan? Gak ada masalah. Kalau talak 1 dan talak 2. Ya, oke. Jadi gitu, nggak usah khawatir banget ya. Nah, nanti lain kali pokoknya hati-hati aja ya. Kalau talak 1 dan talak 2 baru 1 kali 2 kali boleh rujuk dalam 3 bulan, nggak ada masalah ya. Oke, 8 tahun nggak dikasih nafkah, mak. Subhanallah, 8 tahun lama, itu berapa dosa suaminya? Ya, ngeri juga ya. Harusnya tidak, harusnya minta itu supaya menghilangkan dia dari dosa. Kadang-kadang dia tidak mau juga ya. Oke, coba minta ya. Ustazah, kalau puasa Ramadan bisa nyicipi makanan, bisa, tetapi dia tidak boleh masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Kalau rujuk dalam 1 tahun, nikah lagi. Contoh, berantem hari ini, tanggal 12 Januari. Kutalak kau, tanggal 12 Januari. Pergilah istri atau suaminya, tahun depan 2025 baru pengen rujuk lagi. Kalau mau rujuk lagi, kalau udah lebih 3 bulan, maka teman-teman harus nikah ulang dengan dia. Ya,
nikah ulang dengan dia ya. Nah, nikah ulang dengan cara apa? Dengan cara ada mas kawin, ada mahar, ijab kabul, wali, saksi, pengantin. Ya, tidak usah minta mahar mobil sport ya, tapi cukup dengan bismillah misalnya ya. Ustazah, iya, oke, gitu ya. Tapi bilangnya berulang-ulang Zah, bilang talak 3 malah. Kalau dia tak tahu nggak apa-apa. Mungkin dia ngomong karena ketidaktahuan tentang talak. Makanya talak ini banyak orang nggak paham ya. Bahkan jarang orang yang mempopulerkannya. Makanya kita mempopulerkan itu semua itu penting padahal ya. Oke, gitu ya. Bolehkah talak 4 kali? Tidak ada. Talak tak ada 4 kali. Talak paling banyak cuma 3 kali. Kalau cuma berantem tapi nggak menjatuhkan talak, ya tidak jatuh talak, berantem aja, ya kan? Ustazah, boleh nggak berdoanya terakhir setelah sholat fardu, lanjut sholat sunnah? Boleh aja, ya. Ustazah, iya, saya mau nanya, anak saya tulis kata talak, terus suaminya yang tanda tangan. Ya, itu namanya talak ya. Aku tulis talak, nanti kamu ya yang tanda tangan itu namanya talak ya. Nah, aku punya channel YouTube, di sana banyak banget ceramah aku tentang talak. Di VT juga ada. Teman-teman klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Aku juga punya channel YouTube, teman-teman boleh cek ceramah-ceramah aku di YouTube-nya aku. Insya Allah sangat jelas bab talak di sana ya. Oke, Ustazah kalau suaminya di penjara 5 tahun tidak jatuh talak. Tidaklah jatuh talak. Talak itu hanya jatuh karena 4 hal. Coba dengerin aku sambil teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya. Talak itu terjadi cuma dalam 4 hal saja. Pertama, suaminya yang ngomong talak. Kedua, istrinya yang gugat cerai. 3, salah satunya murtad. 4, salah satunya meninggal. Hanya itu saja. Mau dia di penjara 20 tahun, dia tidak meninggal, dia tidak murtad, suaminya tidak ngomong talak, istrinya nggak menggugat, tidak jatuh talak. Mau dia pisah ranjang udah 2 tahun gitu ya. Nah, jadi suaminya nggak mentalak, istrinya nggak menggugat gitu ya. Nah, itu tidaklah jatuh talak. Oke. Oke, gitu ya. Pilihan berat antara memilih suami dan orang tua karena ada perilaku suami yang tidak disukai orang tua. Apakah harus memilih? Tinggal negur suaminya, nasihati orang tuanya. Oke. Oke, tapi karena alasan apapun orang tua tidak boleh menyuruh bercerai. Orang tua tidak boleh menyuruh bercerai. Cerai dalam tekanan itu tidak sah, ya. Ustazah, iya, kalau setelah Idul Fitri boleh lanjut puasa Daud atau puasa Syawal? Puasa Daud boleh, ya. Ustazah, perempuan nggak punya talak kan? Nggak punya. Perempuan nggak punya talak. Ya, laki-laki punya talak dalam dompetnya. Enggak ya. Ya, perempuan nggak bisa ngomong talak. Jadi kalau perempuan mau talak, dia harus pergi ke pengadilan. Dia nggak boleh menjatuhkan talak atas suaminya. Nah, yang talak itu hanya boleh dari laki-laki ke perempuan. Oke, Ustazah, ya kapan puasa Yaumul Bid? Puasa Yaumul Bid besok. Besok puasa Yaumul Bid. Ya, aku udah buat video tadi barusan ya. Besok puasa Yaumul Bid tanggal 13, 14, 15. Senin, Selasa, Rabu. Ya, doanya Senin, Selasa, Rabu. Ya, niatnya adalah sengaja aku makan sahur puasa Yaumul Bid. Sunnah atasku karena Allah. Tak makan sahur nggak apa-apa. Sengaja aku puasa Yaumul Bid, sunnah atasku karena Allah saja. Oke. Kalau suami nggak bekerja sama istri karena cemburu, itu gimana? Suami nggak boleh kerja sama istri. Jadi istri yang melarang suaminya kerja karena cemburu. Tidak bisa, teman-teman. Suami tetap harus kerja, menafkahi istrinya. Jadi kayak maskot Galileo Galilei masuk dalam kotak emas, diam saja di situ. Tidak bisa ya, Mbak ya. Oke, suruh suaminya kerja. Ya, ya, oke. Ustazah, bayar puasa Ramadan itu boleh putus-putus enggak? Tentu boleh, enggak ada masalah, ya. Ustazah, dinafkahin istri gitu, maybe, ya, mungkin, ya.
Sebenarnya secara hukum istrinya itu dapat pahala sedekah dan dia nggak berdosa kalau suaminya itu tidak menafkahi kalau dia ikhlas. Tapi itu menyalahi sunnah. Tahannya cuma 1 tahun 2 tahun, sebentar lagi lewat. Kalau tidak sahur niatnya pas paginya boleh nggak? Oke. Teman-teman perhatikan. Kalau puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan dan minum. Misalnya nih aku buat puasa yaumul bid. Nah ini kan aku buat video nih. Reminder puasa yaumul bid. Tahu-tahu video ini lewat di besok kan puasa yaumul bid. Tahu-tahu video ini lewat di beranda teman-teman besok pagi jam 8. Rupanya besok puasa yaumul bid ya. Oh Ustazah Nela nih baru ngingetin ya. Oh ini udah jam 8 pagi. Selagi belum makan belum minum boleh puasa yaumul bid. Ya, selagi belum makan, belum minum boleh puasa sunnah. Tapi kalau puasa ganti harus pasang niat sebelum azan subuh. Ya, nanti malam sahurnya boleh. Ustazah, iya kalau suami ketahuan selingkuh, tapi kita sedang dalam LDM itu apa? Ustazah, iya gitu ya. Kalau bacaan sholat sunat awabin, bacaannya surah di rakaat berapa aja? Nah, awabin itu dikerjakan dari maghrib menjelang isya. Dari maghrib menjelang isya. Ya, minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Niat puasa awabin, sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Dari maghrib menjelang isya. Nanti setiap rakaatnya setelah Al-Fatihah sangat dianjurkan baca Al-Ikhlas 6 kali. Al-Falaq 1 kali dan An-Nas 1 kali ya. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali dan An-Nas 1 kali ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Ustazah, iya. Bolehkah puasa bentar ya. Maaf ya teman-teman ya. Ustazah, apa keutamaan puasa yaumul bid? Puasa yaumul bid itu besok, Senin, Selasa, Rabu. Senin, Selasa, Rabu. Senin, Selasa, Rabu. Pahala puasanya fakaan nama siyamid dahr. Bagikan puasa 1 tahun lamanya. Dan kemudian dia adalah wasiat baginda Nabi. Jangan kalian tinggalkan beberapa perkara. Yaitu puasa yaumul bid. Kemudian sholat witir dan sholat duha. Ya, oke. Ustazah, doa biar suami tidak bohong. Pakai doa keluarga soleh aja. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Oke. Oke, Ustazah, iya. Puasa yaumul bid, sholat witir dan sholat duha. Benar ya. Oke, gitu ya. Oke, gimana orang yang punya kodo boleh nggak puasa sunnah? Boleh. Nanti kodo puasa itu boleh diganti mentok-mentoknya adalah bulan Sya'ban ya. Jadi teman-teman puasa yaumul bid besok Senin, Selasa, Rabu. Setelah itu boleh ganti puasa sampai bulan Sya'ban. Ini kan masih Rajab, Sya'ban masih bisa ganti puasa. Oke. Ustazah, iya, karena kesalahan suami saya tidak diridhoi orang tua. Apa dulu masalahnya? Baru bisa kita jawab kasusnya, ya. Ustazah, saya tinggal suami sudah 14 tahun gak ada kabar. Bolehkah saya nikah lagi? Boleh, tapi Mbak harus urus dulu surat ke pengadilan. Bilang sama pengadilan, Pak Hakim, saya suami pergi tak ada kabar. Bang Toib aja pulang, sementara suami saya tak pulang-pulang. Maka teman-teman nanti akan dikasih surat cerai, lalu kemudian teman-teman boleh nikah dengan yang terbaru dan terupdate dan versi yang lebih upgrade. Oke. Ustazah, kalau puasa yaumul bid tapi niatnya ganti puasa, boleh aja tapi nanti dapat pahala sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya ganti puasa, nanti pahalanya cuman pahala ganti puasa. Kalau niatnya yaumul bid, pahalanya pahala puasa yaumul bid. Oke. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya, kalau nikahnya nikah siri gimana? Nggak bisa, tetap harus perempuan gugat dulu. Karena dia harus berpisah dulu secara syariat. Harus cerai dulu secara syariat. Suaminya pergi 2 tahun, tidak mengucapkan kalimat talak. Kita masih istri dia.
tapi kita pengen nikah sama orang lain. Kita harus ke pengadilan dulu untuk menyatakan cerai sah secara agama, baru kita boleh nikah sama orang lain. Nikah sama orang lainnya siri atau tidak itu pilihan saja, ya. Ustazah, kalau setelah mendengar azan kita doa sambil jalan nggak apa-apa. Jawab azan sambil jalan juga nggak apa-apa, ya. Puasa Yaumul Bid 1 hari boleh, 6 hari bagus. Kalau suami bilang mau pulangkan ke rumah orang tua saya, apakah itu jatuh talak? Jatuh talak, Mbak. Talaknya adalah talak kinayah. Ya, talak kinayah. Tapi kalau sebelum 3 bulan, misalnya dia ngomong hari ini, kupulangkan kau ke rumah orang tuamu, gitu ya. Kupulangkan kau ke rumah orang tuamu, gitu ya. Maka teman-teman semuanya, kupulangkan kau ke rumah orang tuamu. Maka teman-teman semuanya mesti boleh rujuk dalam waktu 3 bulan. 3 bulan seperti orang berantem dan rujuk lagi boleh, ya. Ustazah, iya, gimana hukumnya nikah siri tanpa wali hakim? Sementara tapi wali hakim. Oh, walinya hakim nggak apa-apa. Yang penting wali aslinya mengizinkan, memverifikasi, memvalidasi. Pak, iya saya mau nikahin anak bapak. Oke, saya nggak bisa datang, wali hakim aja ya, itu boleh. Ya, Ustazah, iya, besok niat puasa Yaumul Bid atau puasa Rajab? Ya, besok puasanya Yaumul Bid. Tidak ada puasa Rajab ya. Yang ada adalah memperbanyak puasa di bulan Rajab. Apakah puasa Yaumul Bid, puasa Daud, puasa Qadha, ya, kemudian puasa Senin dan Kamis, pokoknya memperbanyak saja puasa di bulan Rajab ya. Oke, iya. Kalau aku terakhir haid tanggal 27 Desember, 1 Januari sekarang tanggal 12 keluar darah. Apakah haid masih 27 Desember sampai tanggal berapa haid yang pertama, Mbak? Oke, kurang lengkap penjelasannya ya. Ustazah, dicoba lagi ya. Ustazah, kalau suami bilang ke istri pergi dari rumah, ya itu jatuh talak. Talak itu ada 2. Pertama talak sorry. Talak sorry itu talak yang ungkapannya jelas. Ku talak kau, ku ceraikan kau. Ucapannya jelas, itu jatuh talak. Yang kedua, ada namanya talak kinayah. Talak kinayah itu talak dengan ucapan yang tidak terlalu jelas. Misalnya, ku antarkan kau ke rumah orang tuamu. Aku tak mau lagi sama kamu. Kau pergi dari rumah sana. Kau urus surat cerai sana. Itu jatuh talak. Tapi kalau baru 1 kali, dia boleh rujuk dalam 3 bulan. Seperti orang berantem dan baikan lagi itu boleh. Ya, tapi kalau udah 3 kali tidak bisa rujuk. Jadi perempuan harus nikah dulu dengan orang lain, nanti harus cerai dulu dengan orang lain, baru kembali ke suaminya setelah dia cerai. Bolehkah puasa Yaumul Bid tapi masih ada hutang puasa? Boleh. Nanti setelah itu segera ganti puasa sampai bulan depan. Ya. Wanita boleh menolak rujuk nggak sah? Boleh kalau laki-lakinya yang menggugat. Tapi kalau perempuan yang menggugat cerai, maka rujuknya hanya boleh dari kaum laki-laki. Paham sampai sini? Bingung? Contoh. Kalau laki-lakinya yang mentalak, kayak pelan-pelan. Kalau laki-lakinya yang mentalak, maka laki-lakinya bisa ngomong rujuk dengan diri sendiri. Kayak mana bahasa aku ya? Tunggu sebentar, salah bahasa aku. Ketika laki-lakinya yang mentalak, ku talak kau. Pulang engkau ke alam barzah, bukan, pulang kau ke rumah makmu, ya kan? Pulanglah dia, si istri ini pulang. Setelah itu dia mau merujuk lagi orang yang udah dia usir. Laki-laki boleh kayak gitu. Tapi kalau perempuan yang pergi ke pengadilan dan mengungkap dan melakukan namanya gugat, maka rujuk mesti ada niat dari laki-lakinya. Laki-lakinya tak bisa dari perempuannya, bang balik lagi, tidak bisa. Oke, Ustazah, iya gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, talak pakai surat sah, pakai DM pun sah. Ya, itu bapak ini mantap. Pulang kamu ke kamarku, selebeu, mantap pula gaya bapak ini marah ya. Oke, Ustazah, pulang kau ke kamarku, ku kunci setelah itu aku pergi keluar. Ustazah, sholat taubat waktu yang tepat kapan? Boleh siang, boleh malam.
Sholat taubat itu boleh siang, boleh malam, ya teman-teman ya. Nggak ada masalah. Tapi bagusnya malam, jam 2 malam sampai azan subuh. Jam 2 malam sampai azan subuh. Boleh ya. Oke, gitu ya. Oke. Itu masih haid ya Mbak? Itu masih haid. Oke, Ustazah, kalau ngucapin kata-kata cerai pada saat emosi itu gimana? Kalau pada saat emosi mengucapkan kalimat cerai tetap jatuh talak. Karena nggak ada orang cerai lagi nonton Korea. Dek, iya cerai yuk. Hah? Nggak ada. Orang cerai itu pasti emosi, guys. Dan menurut imam ulama madhab boleh jatuh talak ya. Ustazah, saya dahulukan puasa kodo karena banyak mau kuganti. Tafadhol, silahkan. Ustazah, kalau ini kenapa tentang talak cerai dari tadi pagi kurasa. Ustazah, bagaimana kalau setiap buang sholat selalu mau buang angin? Nah, ini tentang kentut lagi nih. Jadi kenapa setiap saya mau sholat, saya selalu merasa buang angin? Nah, itu pernah dilakukan oleh sahabat, dikatakan oleh sahabat. Apa kata sahabat kepada baginda Nabi? Ya Rasulullah, ash'urut mata. Ya Rasulullah, aku merasa rasa kentut. Apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut namanya. Hatta yasma' sautan. Sampai kau dengar bunyinya. Au yajida riha. Sampai kau cium baunya. Artinya apa? Artinya adalah bukanlah kentut kalau kita merasa-rasa saja. Tapi kalau kentutnya asli, original, maka itu berarti kentut, ambil wudhu lagi. Tapi kalau cuma perasaanku kentut, kentut. Berarti bukan kentut. Oke? Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, boleh nggak sholat duduk selonjor? Soalnya kaki sakit. Nggak apa-apa. Kaki sakit, ya teman-teman ada dalil. Sallu qa'iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Lam tastati faqa'idan. Kalau nggak bisa kalian duduk. Nggak apa-apa. Selonjoran nggak ada masalah ya. Ustazah, iya, emang kentut ada macam-macam. Kalau mendengar kentut tapi nggak bau, itu kentut benar, ya. Dengar tapi nggak bau, itu kentut, dia original. Ustazah, iya, kalau suami diusir istri karena suaminya bolak-balik ngomong cerai, oke, apakah itu jatuh talak? Jatuh talak ya, oke, itu jatuh talak ya, teman-teman ya. Madu enak, sekarang mau pesan lagi boleh ntar ya pesannya ya. Ustazah, iya, apa namanya tuh, puasa yang mubih boleh 1 hari, dalam dalil 3 hari. Jadi jangan disepelein 1 hari aja, tidak. Yang boleh itu adalah coba berusaha puasa 3 hari. Toh di hari kedua kalau suaminya butuh boleh batalkan, tapi ada usaha untuk 3 hari ya. Ustazah, ya, sholat taubat dilakukan berkali-kali atau sekali-sekali. Setiap hari boleh. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke? Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, iya, kalau menahan kentut dalam sholat, siap Mbak Narti. Oke, kentut lagi. Kentut, sini Tut. Jadi gini Tut, kalau teman-teman dalam sholat itu menahan kentut, kasihan kentutnya di PHP-in. Ya, jadi kalau teman-teman lagi sholat mau kentut ditahan, maka hukumnya makruh, tapi sholatnya sah. Tapi kalau kentut-kentut itu teman-teman buang, tenang aja, itu tidak mubazir. Ya, kentut ini susah, ditahan, kasihan, dibuang, sayang. Jadi gini, kalau teman-teman menahan kentut dalam sholat, maka teman-teman dapat makruh, tapi sholatnya sah. Kalau dibuang lebih bagus supaya tak dapat makruh. Ada beberapa hal yang makruh dalam sholat. 1, menahan kentut dalam sholat. Yang kedua adalah menutup mata, menutup bibir dalam sholat. Makruh. Jadi sholat itu buka mata, buka bibir. Ya. Kemudian yang ketiga, menguap dalam sholat. Jadi menguap itu ditahan, kentut dibuang, jangan terbalik. Ya, teman-teman kan banyak terbalik, menguap dibuang, kentut ditahan, jangan terbalik. Jadi menguap itu tahan, supaya tidak makruh. Tapi kalaupun dibuang, sholatnya sah. Nah, kentut itu dibuang, kalau ditahan makruh. Ya, kemudian makruh hukumnya mendongakkan kepala ke atas, macam gitu. Ya,
Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke ya. Oke, paham ya. Ustazah, iya paham. Semoga bermanfaat ya. Ini memang masalah kentut, tapi ini penting. Karena banyak kita kentut ya. Banyak kita kentut. Ustazah, kalau kentut dalam keadaan doa dan zikir itu nggak apa-apa. Karena doa dan zikir itu tidak wajib wudhu ya, tidak wajib wudhu, tidak wajib dalam keadaan suci dari kentut. Suci dari hadas maksudnya, suci dari kentut lah. Ustazah, puasa Yaumul Bid digabung dengan kodo. Kalau kodo aja, kalau Yaumul Bid aja ya. Kalau kodo aja, kalau Yaumul Bid aja. Oke. Sampai paham. Oke. Ustazah, ya kalau kita sudah ucapkan kata cerai pada saat emosi, setelah itu baikan lagi boleh. Itu kebanyakan Indonesia punya itu. Jadi dia ucap cerai terus dia baikan lagi. Boleh aja. Tapi dalam 3 bulan. Dalam 3 bulan. Setelah 3 bulan kalau mau rujuk mesti nikah ulang. Ya. Oke. Kalau bersin dalam sholat nggak apa-apa. Perhatikan. Ada beberapa hal yang dibolehkan di dalam sholat. Di antaranya adalah bersin, batuk, pilek, kemudian sendawa, berdehem, menangis, itu boleh dalam sholat. Gendong anak, kalau anaknya nangis, itu boleh dalam sholat. Saya ulang, menangis, batuk, pilek, berdehem, itu boleh dalam sholat. Kayak gitu ya. Kalau mandi junub, lupa baca doa junubnya. Mandi junub mesti niat. Ke depan jangan diulang lagi. Ya. Oke ya. Ustazah, cara sholat hajat gimana? Cara sholat hajat itu adalah kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat hajat. Siap Mbak Nur, jazakumullah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Teman-teman sholatnya kayak sholat subuh aja 2 rakaat. Ya, bisa pagi bisa malam. Tapi sholat hajat itu yang paling bagus waktunya adalah jam 2 malam sampai azan subuh. Jam 2 malam sampai azan subuh. Ismin sepertiga malam terakhir. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, setelah mandi apa harus berwudhu lagi? Kalau mandinya mandi biasa, mau sholat ambil wudhu lagi. Karena wudhu itu adalah taklif wadai ya untuk melakukan sholat ya. Apa bacaannya diulang kalau bersin dalam sholat? Enggak teman-teman. Kalau nguap dalam sholat makruh. Jadi nguap itu ditahan. Supaya tidak dapat makruhnya. Tapi kalau nguapnya dibuang tetap sah kok sholatnya. Nggak ada masalah ya. Kalau garuk-garuk usahakan jangan lebih dari 3 kali dan gerakan yang berlebihan. Ya. Ustazah, iya. Saya baru habis operasi. Gimana Ustazah? Saya belum bisa sholat. Shollu qa'iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan. Kalau nggak bisa ya kalian duduk. Fa'ilam tastati fa'ala janb. Kalau nggak bisa ya kalian baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian. Kalau nggak bisa telentang. Bagi teman-teman yang sakit, aku anjurkan. Bagi teman-teman yang sakit, aku anjurkan untuk tetap sholat. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan jadwal mati kita. Pokoknya nggak bisa sholat tegak, duduk, nggak bisa duduk, baring. Nggak bisa baring, ya teman-teman gerakkan jempol kaki setiap takbir juga nggak apa-apa. Ustazah, apakah besok puasa 3 hari? Ya, puasa aja 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. Yang masih ada teman-teman puasa ganti boleh diganti setelah itu karena ganti puasa masih ada sampai Syaban. Tapi cepetan ya ganti ya guys, cepetan ya. Ustazah, bagaimana tujuannya awabin dengan sholat taubat? Sama-sama sholat pengampunan dosa. Tapi sholat taubat itu dosa dulu bisa. Awabin itu dosa maghrib menjelang isya lebih kurang ya.
Isya lebih kurang. Oke, dari pagi menjelang maghrib. Maksud aku gini guys, kalau teman-teman merasa awabin dengan sholat taubat itu sama, tentu dia beda. Fungsinya hampir sama. Kalau awabin itu mengampunkan dosa dari subuh menjelang maghrib. Sementara sholat taubat itu mengampunkan dosa yang dulu-dulu. Teman-teman mau lakukan yang mana? Kombinasi aja. Kadang-kadang boleh awabin, kadang-kadang teman-teman boleh sholat taubat. Bebas aja teman-teman. Kan dia sunnah aja ya teman-teman ya. Sunnah aja ya. Oke. Ustazah, iya. Kalau duha jam 10:30 masih bisa. Yang penting 1 jam lah menjelang dan zuhur ya. Sehat selalu ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya, nggak kebaca ini kecepatan ya. Awabin bisa 2 rakaat, nggak ada masalah ya. Kalau lagi sakit, ingin puasa rojab, bolehkah? Tapi diinfus, jangan. Sakit jangan puasa. Sakit sholat aja ya teman-teman ya. Sakit jangan puasa, sakit sholat aja. Nggak bisa sholat tegak, duduk, nggak bisa duduk, baring, nggak bisa baring, gerakkan jempol kaki setiap takbir dan seterusnya. Ya. Nah kalau puasa jangan, karena orang yang berpuasa, puasa wajib pun, puasa ganti pun, ya puasa wajib atau puasa ganti pun atau puasa sunnah pun dia tidak wajib lagi kalau berpuasa. Oke. Dia boleh ganti dengan fidyah kalau terus-terus sakit, tapi dia boleh ganti di hari lain. Ya, paham ya teman-teman ya. Pahala yang mulbit apa? Faka'an nama siyamid dahar, bagikan puasa setahun lamanya, dan kemudian itu wasiat baginda Nabi yang menyuruh kita melakukan yaumul bid. Oke, paham ya? Ustazah lagi batuk keluar kentut, tapi nggak bau, batal nggak? Batal. Kan udah keluar banget kentutnya kan. Kalau keluar kentutnya itu senyata masa depan, batal, ambil wudhu lagi ya. Ustazah gitu ya. Oke, kalau kita haid, apakah sholat wajib diqodo? Tidak. Terkejut. Tidak wajib kodo. Yang wajib kodo itu adalah puasa. Kalau sholat nggak usah kodo ya. Cuci darah sholat ya. Kemudian sholat dalam keadaan terbaring, itu wudhunya gimana? Tayamum. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Nggak bisa tayamum, ditayamumkan dia. Ya, oke. Sholat pakai kateter nggak ada masalah. Yang penting nggak kena di badan pipisnya, ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kapan puasa yaumul bid? Besok. Puasa yaumul bid besok dan besok. Besok dan besok. Puasa yaumul bid. Ya, oke. Praktek tayamum. Siap, Bu Guru. Ya, praktek tayamum. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, tempelkan. Jatuhkan debunya sikit. Ya, siap Mbak Lola. Kemudian hapus. Ya. Hapus, usap mukanya. Ambil lagi, ya. Kemudian setelah teman-teman ambil, kemudian tangan kanan, ya. Kemudian tangan kiri. Ini tangan kanan yang disucikan dulu. Ini tangan kananku, ini tangan kiriku. Mulai dari punggung tangan, terus sampai ke siku. Ya, pas di siku diputer ujungnya ke jempol. Ya, tangan kiri lagi, terus ujungnya jempol. Dah, tayamum hanya muka dengan tangan saja. Tayamum tak pakai kumur-kumur ya. Ya. Oke. Gitu ya. Oke, tayamum hanya muka dengan tangan saja. Madu aslam boleh teman-teman. Nanti yang madunya aku tampilkan awal karena aku mau kajian ya teman-teman ya. Ustazah, kalau ditampilkan kemana? Kalau kita sedang sakit, ditempelkan ke kasur nggak ada masalah ya. Ustazah, apakah boleh ada tahlilan untuk orang tua yang telah meninggal? Boleh kalau niatnya adalah berbagi. Yang penting tidak yang penting tidak ada niat untuk semacam ini ya teman-teman ya, untuk semacam syirik. Kalau nggak dikitukan nanti dia akan hidup dan seterusnya. Oke.
Ustazah, iya, iya. Ustazah, tayamum pakai doa wudhu enggak? Hampir mirip. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ya. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya, dari hadas kecil. Oke. Ustazah, iya, apa saja yang membatalkan wudhu? Banyak. Yang membatalkan wudhu menyentuh alat kelamin langsung dengan tangan, bersentuhan dengan yang bukan mahram, tertidur sangat lelap, ya, kemudian kena najis, keluarnya sesuatu dari kubur dan dubur atau di antara keduanya, ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, besok kita kajian normal, kita bisa live. Selama aku di sini no foto, no video, no live ya. Nah, bisa teman-teman lihat di YouTube ya. Oke, katanya sama suami nggak apa-apa. Apanya nggak apa-apa ya? Wudhu tersentuh suami, Imam Syafi'i bilang batal. Ya, bersentuhan dengan suami. Imam Hanafi bilang tidak batal, bersentuhan dengan suami. Sementara Imam Maliki bilangnya batal. Kita doa dulu ya Mbak Nyi. Jazakumullah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Semoga Allah mudahkan kita. Aku lagi sedih di saat suami baru masuk kerja, padahal gaji bulan ini ada, tapi aku minjam uang susah banget sama orang. Kenapa Mbak Fika? Kasusnya apakah? Oke, kasusnya suami tak mau nafkahi atau gimana? Ustazah, puasa Daud Jumat, Sabtu, Minggu libur. Besok mau puasa lagi, boleh, nggak ada masalah. Ustazah, kenapa libur teman-teman? Kenapakah libur teman-teman? Puasa Daud itu diusahakan. Tapi kalau libur karena satu dan lain hal nggak apa-apa sih. Ustazah, iya, buat sehari-hari nggak apa-apa. Semoga nanti rezeki suami makin lancar lagi. Syukuri dulu apa yang ada. Setelah kita syukuri apa yang ada, maka insya Allah Allah akan tambahkan rezeki kita. Itu janji Allah ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid ya. Puasa Sabtu aja bolehkah Ustazah? Puasa apa? Kalau puasa kodo boleh. Puasa puasa kodo boleh. Kemudian puasa Daud boleh sendiri ya. Ustazah, bolehkah istighfar dilafazkan saat kita haid? Boleh. Kita terkejut, la haula wala quwata illa billah. Lihat kita salah sama orang, astagfirullahalazim. Kita lupa sesuatu, astagfirullahalazim. Dalam keadaan haid tak masalah ya. Siap Kang Ece, Suwarni, Mbak Fitri, Assalamualaikum warahmatullahi Mbak Yayan ya. Oke, alhamdulillah aku sudah sampai tadi jam 5 sore. Ya, alhamdulillah on time sampainya, tak delay. Siap ya Mbak Umi Fatona. Ustazah, lagi haid doa dalam hati boleh, lagi haid doa di luar hati juga boleh. Tak dalam, bukan cuma dalam hati, di luar hati juga boleh. Maksudnya bersuara berdoa nggak apa-apa. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi habli minasal salihin, boleh dalam hati, luar hati boleh. Kalau berdoa tidak dilarang, kalau teman-teman dalam kondisi haid tidak dilarang ya. Ustazah, siap Mbak Warti, Mbak Jun, Mbak Khairas Asiah ya. Cara memulai puasa Daud adalah dengan berpuasa. Cara memulai puasa Daud adalah dengan berpuasa. Besok boleh mulai puasa Daud. Ya, sengaja aku siap Pak Nur Aini, Mbak Nur Aini, Pak Reza. Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Sehari puasa, sehari tidak. 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 Oke, nah gitu ya. Ustazah, lagi haid zikir pagi petang tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Ustazah, umroh lagi haid. Nah ini masalah. Umroh lagi haid itu masalahnya ada pada tawaf. Tawaf itu tak boleh dalam keadaan haid. Jadi kalau teman-teman tawaf, lagi umroh tawaf, tawaf terputus boleh. Tiga mandi, tawaf 2 kali, mandi lagi, tawaf 3 kali, mandi lagi. Tapi sungguh pun teman-teman tidak lakukan itu nggak apa-apa. Teman-teman tetap dapat pahala umroh. Berdasarkan sebuah kejadian ketika Rasulullah SAW pergi haji bersama Sayyidatina Aisyah. Lalu Sayyidatina Aisyah dapat haid di tengah jalan. Sayyidatina Aisyah sedih, maka Rasulullah berkata, kamu udah mendapatkan pahala haji karena haidmu bukan dari engkau tapi karena atas kehendak Allah. Oke. Ya dingin ya, aku kaget. Pekanbaru dingin banget rupanya Pak sampai ya. Ustazah, puasa Daud harus seumur hidup atau boleh beberapa bulan saja? Tidak boleh diniatkan beberapa bulan. Mesti lepas aja niatnya, lepas aja.
lepas aja, dilakukan terus aja. Tapi kalaupun teman-teman terputus karena sakit, terputus karena haid, terputus karena pengen batal, terputus karena suami pulang, terputus karena ketemu jadwal haram puasa, terputus karena puasa Ramadan, terputus karena terlalu lapar, terputus karena lemes, nggak apa-apa. Yang penting dia long time untuk puasa Daud. Toh kalau dibatalkan boleh. Paham ya teman-teman ya? Nggak boleh aku puasa Daud 1 bulan ini aja, itu nggak bisa. Aku puasa Daud 2 bulan aja, nggak bisa. Puasa aja, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Toh kalau batal boleh. Oke, gitu ya, paham ya, Masya Allah. Ustaz ya, puasa Ramadan tahun lalu saya lupa bolong berapa, itu bagaimana? Diambil yang paling banyak, ya, diambil yang paling banyak, 6 atau 7 ya, anggap 7 ya. Ustaz ya, habis wudhu, air wudhu dilap pakai mukena, enggak apa-apa, oke ya. Ustaz ya, kalau lagi haid ada pengajian, ada 4 pendapat ulama mazhab tentang wanita haid masuk masjid atau wanita haid pengajian di masjid. Yang pertama ada yang mengatakan wanita haid tak boleh masuk masjid. 7 langkah saja sudah berdosa. Jangankan masuk, 7 langkah saja sudah berdosa. Yang kedua ada yang mengatakan imam madhab boleh masuk tapi asal tak menetes. Yang ketiga ada yang mengatakan boleh masuk tak boleh duduk. Yang keempat ada yang mengatakan boleh masuk musola, tak boleh masuk masjid. Terserah mau pilih yang mana aja. Saya ulang, ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, tak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk tapi tak boleh duduk dan seterusnya. Ustaz ya, kalau iktikaf di masjid hanya tidur aja dapat pahala enggak? Aktivitas iktikaf bukan tidur. Aktivitas iktikaf adalah zikir, berdoa, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah. Jadi iktikaf itu adalah diam di masjid. Ngapain? Doa, zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah. Doa, zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah. Wudhu batal, ambil wudhu lagi. Tapi nggak boleh ngobrol, nggak boleh cerita, stalking Instagram atau ngobrol-ngobrol nggak boleh. Ya, lakukanlah teman-teman sholat subuh di masjid, lalu iktikaf 1,5 jam sampai datang waktu syuruk. Ya, lalu kemudian sholat syuruk 2 rakaat. Sengaja aku sholat syuruk atau isyraq 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Itu pahala 1 kali haji, 1 kali umrah. Sikat gigi pakai pasta di waktu asar pada saat tiba puasa sunnah. Sikat gigi itu nggak apa-apa. Yang penting tidak boleh masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Ya, jadi yang penting tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Ya, oke ya. Aku sudah di rumah tadi landing jam 5. Jadi banyak waktu kosong tadi ya. Ustaz ya, kalau mau baca Yasin apa perlu didoain untuk siapa yang ditujukan? Boleh iya, boleh tidak. Boleh sekedar baca Yasin, boleh baca Yasin dan diwasilahkan untuk orang lain. Kalau kita baca Yasin tanpa mewasilahkan kepada orang lain, kita dapat pahala. Tapi kalau baca Yasin untuk doakan orang lain, tentu boleh. Ya Allah, saya baca Yasin, dengan Yasin ini sehatlah orang tuaku. Ya, lapanglah rezeki anakku. Ya, sehatkan badanku. Boleh, ya. It's okay, nggak ada masalah. Bagaimana kalau sholat syuruk di rumah? Kalau sholat syuruk di rumah, dapat pahala syuruk saja. Dia tak dapat pahala haji umroh. Kalau mau dapat pahala haji umroh, dalam hadis dikatakan harus 1 paket. Siapa yang subuh 2 rakaat di masjid, lalu dia tak pulang dari masjid, dia tetap di masjid. Dia zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah, kemudian sholat sunnah tidak bisa habis subuh. Kemudian sholawat dan melakukan aktivitas ibadah sampai syuruk. Lalu dia sholat syuruk 2 rakaat, 1 kali haji, 1 kali umroh. Jadi kalau mau dapat pahala 1 kali haji, 1 kali umroh, maka itu adalah bagian dari 1 paket. Oke? Ustaz ya, bolehkah puasa Yaumul Bid besok niatnya digabung dengan qada Ramadan dan puasa Rajab? No. 1 niat, 1 amal saja. 1 niat, 1 amal saja. Saya jawab pelan-pelan. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru lihat aku boleh gabung belajar di akun ini. Klik foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Aku jelaskan. Yang pertama puasa Rajab. Puasa Rajab itu nggak ada. Sengaja aku puasa Rajab sunnah atasku karena Allah. Itu nggak ada. Karena dalil tentang puasa Rajab itu hanyalah dalil yang bersifat umum. Wa fil hurum fasum.
di bulan haram puasalah kalian. Apa bulan haram? Rajab, Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, termasuk Rajab. Jadi di bulan Rajab kita cuma dianjurkan memperbanyak puasa. Apakah puasa Yaumul Bid, apakah Senin Kamis, apakah puasa Qadha, apakah puasa Daud. Jadi pertama, tidak ada puasa Rajab secara khusus. Yang kedua, saya tim yang tidak menganjurkan pasang dua niat dalam satu amal. Ada tiga perbedaan, puasa sunnah dengan puasa ganti. Perbedaan yang pertama, puasa ganti termasuk puasa wajib. Dia harus pasang niat sebelum azan subuh. Sementara puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari sebelum makan dan minum. Selagi dia belum makan dan minum. Makanya hari ini aku ulang-ulang puasa Yaumul Bid. Karena algoritma TikTok kadang-kadang video yang ini nyampe ke orang. Kadang-kadang video ini yang tak nyampe. Semoga semakin banyak aku buat, semakin banyak besok orang mau berpuasa. Walaupun dia tengok video tentang mengingatkan Yaumul Bid itu besok jam 8 pagi hari Senin, maka besok dia belum makan, dia masih bisa berpuasa. Nah itu dia. Kemudian perbedaan yang kedua adalah kalau puasa ganti, suami butuh, maka jangan dikasih. Sementara puasa sunnah, suami butuh, batalkan puasanya. Kemudian perbedaan yang ketiga, puasa ganti tak boleh batal sampai maghrib. Sedangkan puasa sunnah boleh batal kalau lapar. Banyak sekali bedanya. Maka teman-teman tidak aku anjurkan pasang dua niat dalam satu amal. Nanti bingung. Sengaja aku puasa Qadha plus Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Wajib atasku karena Allah. Rupanya suaminya butuh siang hari. Kan bingung. Bingung ya. Oke, parfumnya enak, tahan lama. Thank you ya. Oke, Ustazah, amalan apa saja yang diperbolehkan di waktu haid? Boleh sholawat, berdoa, is okay. Iya, kemudian muhasabah diri, boleh. Perbanyak sedekah, boleh. Oke, siap ya. Sukabumi. Ustazah, kalau sholat duha kadang 2 rakaat, kadang 4 rakaat, boleh. Kadang 2, kadang 4, nggak ada masalah. Lagi bisa 4, alhamdulillah. Lagi nggak bisa, ya 2 aja. Ustazah, iya, kalau mimpi baca Yasin tahlil pas haid nggak apa-apa. Ustazah, waktu sholat suruh sekitar jam berapa? Tergantung sholat subuh di tempat teman-teman. Lebih kurang semacam 1,5 jam setelah azan subuh. Ya. Aisyah Mbak Scorpius ya lewat ya. Ustazah, jika orang sakit sudah mulai berat badannya. Kenapa berat badannya? Kenapa berat badannya? Berat badannya gimana? Oke. Maksudnya gimana? Ustazah, perempuan lebih baik sholat di rumah atau di masjid? Nah, jadi gini ya teman-teman ya. Perempuan itu tidak dianjurkan ke masjid dan tidak juga dilarang ke masjid. Saya ulang, perempuan itu tidak dianjurkan ke masjid dan tidak dilarang untuk ke masjid. Kenapa perempuan tidak dilarang untuk ke masjid? Karena ada dalil. Idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahunna ba'tiya. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia, kata baginda Nabi. Jadi perempuan tidak dilarang ke masjid, tapi juga tidak ada pemaksaan. Pilih aja. Kalau teman-teman mau tahu yang mana yang dipilih. Yang mana yang dipilih? Yaitu yang berjemaah. Di rumah berjemaah bagus, di masjid berjemaah bagus. Di rumah berjemaah, di masjid sendiri lebih baik di rumah. Di rumah sendiri, di masjid berjemaah lebih baik berjemaah. Pilih yang dia bisa menjaga muruah ya, kehormatan kita, jangan sampai pula kita keluar terjadi fitnah. Tutup aurat bagus-bagus dan kemudian jangan berdandan berlebihan. Ustazah, iya kalau mau sahur tapi belum junub, apa boleh? Makan dalam keadaan junub dimakruhkan, tapi tidak dilarang ya, artinya cuma dimakruhkan saja, tidak haram. Ustazah, puasa Daud kalau jadwal Jumat, puasa Daud ketemu Jumat sendiri, ketemu Sabtu sendiri nggak apa-apa. Atau puasa Qadha ketemu Jumat sendiri, Sabtu sendiri nggak apa-apa. Khusus puasa Daud dan puasa Qadha. Perempuan sholat suruh di rumah, tidak ke masjid, pahalanya cuma suruh aja. Ustazah, sholat rakaat pertama apa harus lebih panjang dari rakaat kedua? Tidak. Rakaat pertama surat Qul huwallahu ahad, rakaat kedua surat Ad-Duha, tidak ada masalah. Oke, Ustazah, wanita pakai bros, aksesoris baju boleh asal tidak tabarruj. Tabarruj itu berlebihan. Contoh banyak kali aksesorisnya sampai ke bawah. Bunga-bunga sampai ke atas. Apa macam tindik gigi.
Nah, itu jangan berlebihan. Tabarruj. Apa itu tabarruj? Lain daripada orang lain, ya. Ustazah, apakah besok puasa Yaumul Bid? Ya, besok puasa Yaumul Bid ya, teman-teman ya. Besok puasa Yaumul Bid. Besok Selasa dan Rabu. Senin, Selasa, Rabu. Ustazah, musafir sholat berjamaah, tapi dia sendiri yang perempuan. Di belakang shaf sendiri nggak bisa. Di belakang imam bisa, ya teman-teman ya. Oke, contoh ada satu imam, satu makmum nggak apa-apa. Tapi satu imam, banyak makmum, satu makmum di belakang shaf nggak bisa. Satu imam laki-laki, makmum perempuan mentok penuh, satu makmum di belakang nggak bisa. La sholat al-fardi fi ma wara as-shaf. Tidak boleh sholat sendiri di belakang shaf, tapi di belakang imam boleh, ya. Nah, oke ya, teman-teman ya. Siap, Mbak Caci. Ustazah, iya, ya lagi haid. Nah, yang lagi haid tuh boleh nanti puasa Yaumul Bidnya belakangan. Misalnya berhenti haid tanggal 18. Ya udah puasa Yaumul Bid 19, 20, 21. Boleh awal akhir bulan nggak apa-apa, tapi afdolnya 13, 14, 15. Doa puasa Yaumul Bid, sengaja aku makan sahur. Puasa Yaumul Bid lillahi ta'ala. Urutan zikir yang betul, semua zikir betul. Tidak ada urutan khusus, ya. Ustazah, bersentuhan dengan om tidak batal wudu. Ustazah, semoga kita semua masuk surga. Amin ya. Semoga kita semua masuk surga tapi tidak transit dulu ke neraka, ya. Semoga semua masuk surga tanpa mampir ke neraka. Oke, mandi junub setelah masuk waktu subuh nggak apa-apa, kalau ketiduran nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ketiduran jangan. Mandi junub lah sebelum azan subuh, ya. Ustazah, apa namanya zakat penghasilan? Zakat penghasilan tuh zakat penghasilan. Zakat penghasilan tuh zakat penghasilan. Gimana ceritanya? Misalnya teman-teman dapat gaji, dapat jualan online, dapat dari jualan lontong, dapat dari jualan baju, dapat duit penghasilan. Zakat kan 2,5% dari penghasilan kita. Oke, zakat kan setiap bulannya. Madu jam 9 ya Mbak Bunga. Jam 9 ya. Ustazah, iya, dengerin Ustazah Lab sambil baca sholawat boleh nggak? Boleh kalau mampu. Oke. Halo Bunda Raja, siap. Ustazah, iya, bersentuhan wudhu sama suami, Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah mau pilih yang mana. Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Ustazah, jika sesudah haid, cepat sekali ya, sebentar ya. Ustazah, anak saya 2 tahun selalu minta ajak ke masjid, nggak diturut tantrum, gimana ya? Baguslah, pergilah ke masjid sama anak, nggak apa-apa. Semoga ke depan jadi ulama, ya. Nah, itulah ya. Jadi yang anaknya minta pergi di masjid, orang tua bingung. Yang anak tak mau ke masjid, orang tua bingung juga. Yang suaminya cerewet, bilang suamiku cerewet betul. Yang suaminya pendiam, bilang suamiku pendiam terus. Rasa kayak ngomong sama dinding. Mana yang betul? Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke. Suami nyinyir suruh sholat, kita pusing. Suami tak pernah nyuruh sholat, kita juga bingung ya. Ustazah, jika setelah haid ada bercak kuning, belum boleh. Ya, Sayyidatina Aisyah pernah, seorang sahabiah perempuan pernah membawa bejana, yang berisi kapas bercairan kuning kehitam-hitaman kepada Sayyidatina Aisyah. Ya Aisyah, ya, masih bolehkah aku sholat? Maka Aisyah mengatakan sabar sampai berganti cairan kuning itu menjadi cairan putih, ya, menjadi warna putih atau kering. Ya, itu ada pernah aku sampaikan di video aku, ya. Ustazah, iya, zakat mal bisa diberikan berupa barang. Kalau bisa teman-teman menurut mazhab Hanafi paling mantap berupa uang. Sebenarnya zakat itu kan berupa makanan pokok, tapi paling boleh berupa uang, ya. Kalau bisa jangan berupa barang lain, ya, karena itu mazhab Hanafi boleh berupa uang. Yang lain hanya makanan pokok aja. Ustazah, kalau tetangga hajatan ngundang suami, istri ikut nggak apa-apa. Biasanya kan itu suami istri. Ustazah, habis sholat taubat langsung tahajud, silahkan, nggak ada masalah. Ustazah, iya, waktu awal duha itu lebih kurang 2,5 jam dari azan subuh, ya. Ustazah, apakah sholat yang tinggal karena haid harus diganti? Tentu tidak.
ya. Yang harus diganti karena haid itu puasa, ya, bukan sholat, ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Flek kuning efek KB jangka panjang nggak? Kalau jangka panjang di atas 15 hari, maka dia adalah istihadah. Orang yang keluar flek atau cairan lebih dari 15 hari, hari ke-16-nya itu istihadah. Istihadah itu adalah darah penyakit. Maka orang-orang yang haid atau berdarah atau masam flek hitam lebih dari 15 hari, ke hari ke-16-nya dia mandi, dia boleh sholat, dia boleh puasa, dia boleh tawaf, dia boleh macam-macam. Cuman sholatnya orang yang istihadah itu dia tidak boleh jauh jaraknya antara wudhu dengan sholatnya. Jadi habis dia wudhu, dia mesti langsung sholat. Teman-teman, di sini hujan lebat. Apakah suara aku jelas? Hujan lebat banget, ya. Ustazah, sholat qobliyah subuh bisa dilakukan nggak kalau subuhnya kesiangan? Selagi masih ada waktu subuhnya, masih bisa qobliyah subuh. Tapi kalau waktu subuhnya sudah habis, tidak bisa qobliyah subuh, subuh aja. Ustazah, iya. Kalau lagi nangis, berderai air mata, sholatnya batal enggak? Enggak. Bawa menangis, batuk, pilek, flu, kemudian berdehem, berdahak, itu tidak membatalkan sholat. Itu hal yang dibolehkan di dalam sholat. Ustazah, jelas suaranya, alhamdulillah ya. Oke, siap. Hujan lebat. Di sini lebat banget ya. Tadi aku gelap ya, sampai Pekanbaru gelap banget ya. Puasa Yaumul Bid bertepatan dengan hari Senin. Tetap puasa Yaumul Bid. Aku jelasin. Teman-teman share tautan tap layarnya ya. Aku jelasin. Puasa Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Berbenturan hari Senin dengan Yaumul Bid. Niatlah puasa Yaumul Bid. Oke? Atau Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Berbenturan dengan puasa Arafah. Niatlah puasa Arafah. Oke? Nanti bulan depan ada nisfu Sya'ban. Puasa pertengahan bulan Sya'ban. Itu bertepatan dengan Yaumul Bid. Kan Yaumul Bid 13, 14, 15 Hijriah. Sementara 15 Sya'ban itu adalah nisfu Sya'ban. Pertengahan bulan Sya'ban. Nanti niatnya nisfu Sya'ban, jangan Yaumul Bid. Nanti aku jelaskan bulan depan. Paham teman-teman? Jadi dicari niat puasa yang lebih limited edition. Yang lebih lama kita ketemunya lagi. Kayak gitu. Nah itu oke. Tapi beda dengan puasa Daud. Kalau puasa Daud karena dia puasa paling tinggi, paling mantep, paling top, maka dia lebih diutamakan. Oke. Ustazah, iya. Serasa nggak punya capek, masya Allah. Serasa nggak punya capek. Maksudnya gimana, Pak? Ustazah, iya. Bolehkah sholat duha 2 kali sehari, jam 8, jam 10? Boleh. Misalnya nih teman-teman, habis sholat duha jam 7.30, baring, suntuk mau ngapain, kita sholat duha lagi, bingung lagi mau ngapain, sholat duha lagi berkali-kali, gak apa-apa ya, maksimal 12 rakaat. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, puasa Yaumul Bid apakah boleh dilakukan setiap bulan? Memang setiap bulan, dan aku selalu ingatkan tiap bulan. Tapi cuma di pertengahan bulan aja, 13, 14, 15 Hijriah. Nggak ada istirahatnya. Tadi istirahat lama, tadi aku istirahatnya. Maksudnya aku nggak merasa capek. Iya. Cuma, iya ya. Karena bagiku dimanapun berada, waktu siang adalah sebagai waktu beraktivitas. Jadi cuma pindah tempat aja, aktivitasnya sama. Nah malam dijadikan sebagai selimut, ya kan? Waktunya kan sama, bedanya cuma tempat aja. Misalnya aku di sini, karena aku beraktivitas. Aku pergi keluar kota, aktivitas juga di jam yang sama. Mindsetku seperti itu sih. Nah makanya jadikanlah malam sebagai selimutmu, ya kan? Sebagai pakaianmu. Nah malam baru kita jadwal istirahat. Jadi menurutku tidak ada yang aneh dari aktivitasku, walaupun aku keluar kota, aktivitasnya sama aja. Tapi bener gak sih? Gak tahu juga. Ustazah, iya.
Iya, Ustaz ya, sholat witir 3 rakaat 2 dan 1, betul boleh. 3 rakaat 2 dan 1 boleh aja, nggak jadi masalah ya. 2 dan 1 nggak ada masalah. Nanti 1 rakaat terakhirnya itu adalah al-ikhlas, al-falak, an-nas. Oke? Ustaz ya, boleh nggak sholat duha lagi nggak sesudah syuruk? Boleh, karena syuruk dengan duha itu dua sholat yang berbeda guys. Iya, contoh sholat duha, syuruk itu 1,5 jam setelah azan subuh. Matahari muncul belum panas. Tetapi sholat duha itu 2,5 jam lebih kurang setelah azan subuh. Ya, nah itu adalah 2,5 jam setelah azan subuh. Itu adalah semacam sholat duha. Matahari muncul udah mengeluarkan panas. Oke. Mbak Riri download aja lagi, scan aja lagi, ambil di setelan, kemudian ambil barcode ya. Ustazah, iya, sebentar ya. Besok puasa Yaumul Bid, benar. Besok puasa Yaumul Bid. Oke, pengumuman besok puasa Yaumul Bid. Usahakan 3 hari ya, teman-teman ya. Sengaja aku makan sahur puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Tidak makan sahur nggak apa-apa, pakai niat hari ini juga nggak apa-apa. Puasa Yaumul Bid itu bagus. Sebagaimana wasiat dari baginda Nabi, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara dalam hidup: sholat witir, sholat duha, walaupun cuma 2 rakaat, dan puasa Yaumul Bid ya. Ustazah, duha 11.20 kalau bisa jangan, takutnya matahari udah di atas kepala. Kalau matahari udah di atas kepala menjelang azan zuhur itu haram sholat. Saya tak berani menyatakan begitu, walaupun ada sebagian teman-teman saya yang menyatakan kepada jemaahnya yang penting sholat duha itu sebelum azan zuhur. Nah, aku agak takut karena takutnya matahari itu tepat di atas kepala, toh waktunya panjang, ngapain harus ditunda. Oke? Ustazah, iya. Kalau kodo puasa, kodo sholat hanya bisa dilakukan kalau teman-teman ingat jumlahnya. Kalau nggak bisa. Kalau jam 11 masih bisa. Untuk sholat duha masih bisa. Masih lebih aman ya. Ustazah, kapan waktu sholat hajat yang afdol? Nah, sholat hajat itu bisa dilakukan siang dan malam. Tapi kalau mau ditanya lebih afdolnya adalah sepertiga malam terakhir. Jadi malam itu dibagi 3. Pertama, dari habis Isya sampai jam 11 malam itu sepertiga malam pertama. Ya. Kemudian jam 11 malam sampai jam 2 malam itu sepertiga malam kedua. Kemudian jam 2 malam sampai azan subuh itu sepertiga malam ketiga. Nah, seperti itu. Ya, hajat, tahajud, witir itu lebih baik sepertiga malam ketiga. Tapi boleh aja habis Isya, nggak apa-apa. Witir habis Isya boleh. Cuma kalau ditanya mana lebih bagus, sepertiga malam ketiga. Karena tabiat sholat malam di ujung waktu. Ya, oke. Ustazah, witir 1 rakaat sebelum tidur, oke. 2 rakaat sewaktu tahajud nggak boleh. Berarti 1 aja. Nah, karena witir tidak boleh dilakukan 2 kali walaupun dengan cara yang terpisah ya. Oke. Ustazah, iya, boleh nggak awabin cuma 2 rakaat? Boleh aja. Ustazah, coba teman-teman puasa dulu besok, Selasa dan Rabu. Toh kalau ada halangan batal nggak apa-apa. Tapi jangan diniatkan aku sehari aja, aku 2 hari aja, jangan. Dengan Allah tuh usahakan maksimal saya pengen puasa 3 hari. Walaupun di tengah jalan teman-teman batal nanti urusan belakangan. Aku saranin seperti itu. Jadi tak perlu aku tegaskan boleh 1 hari ya, boleh 2 hari, nanti jadi lalai teman-teman. Ya, pokoknya puasa aja dulu. Toh kalau teman-teman sakit boleh batal. Toh kalau terlalu lapar, macam asam lambung naik, toh boleh batal. Maksimalkan kepada Allah biar Allah maksimal juga menjawab hajat kita. Ya, ya niatkan aja 3 hari. Pokoknya 3 hari saja. Toh bisa batal kalau ada sesuatu. Paham ya? Oke. Ustazah, iya. Ustazah, iya besok puasa Yaumul Bid. Iya, apa namanya? Kalau cepat betul. Kalau istihadah malah sholat sunat boleh nggak? Istihadah atau tidak, malah sholat sunat nggak boleh. Karena sholat sunat itu adalah penyempurna daripada sholat fardu kita. Coba perhatikan. Kalau orang banyak salah paham bahwa dia itu melakukan sholat qobliyah dan ba'diyah kalau di masjid aja. Ya, di masjid aja. Dia antara azan dan iqamah dia qobliyah, lalu sholat zuhur dia, lalu ba'diyah di masjid. Padahal sebenarnya ba'diyah itu bagus dilakukan di rumah dan qobliyah. Apa tujuan? Menyempurnakan ibadah sholat kita yang salah.
Contoh, kalau kita teman-teman sholatnya di masjid, salah bacaan kita, imam yang menggantikan. Kalau kita sholat di rumah sendiri, salah bacaan kita, siapa yang menggantikan? Yang menggantikan dan menjadi pawangnya itu adalah sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Ya, jadi lebih bagus tetap dilakukan di rumah. Tadi puasa Daud. Oke, perhatikan. Tadi ini ada kawan kita nih, siapa namanya udah lewat ke atas langit ketujuh tulisannya. Tadi beliau ini puasa Daud. Besok hari Senin beliau puasa Yaumul Bid gak? Terus, atau besok beliau puasa Senin dan Kamis? Jawabannya nggak usah Mbak. Mbak tadi puasa Daud, besok nggak puasa, besoknya Daud lagi. Ya, tidak usah, tidak ada masalah Mbak. Mbak fokus aja dengan puasa Daud. Bagi yang puasa Daud. Tapi kalau yang belum lagi, besok kita serentak. Bagi yang tidak berhalangan, kita puasa Yaumul Bid besok. Ya, insya Allah ya. Lupa kunut apakah harus sujud sahwi? Tergantung. Jadi sujud sahwi ini ada dua pendapat ulama mazhab. Yang pertama, Imam Syafi'i sangat menganjurkan sujud sahwi. Tapi Imam Hanafi tidak menganjurkan sujud sahwi. Kalau teman-teman adalah tim yang menyatakan bahwa mesti kunut, teman-teman hari-hari kunut. Sekali teman-teman tidak kunut, teman-teman sangat dianjurkan sujud sahwi. Karena menurut versi mazhab Imam Syafi'i, sujud sahwi itu adalah sunnah aba'ad. Sunnah yang dianjurkan sujud sahwi. Tapi kalau teman-teman bukan tim kunut, tidak terbiasa kunut, tidak perlu sujud sahwi. Semoga paham ya. Ustazah, sholat pakai mukena terusan atau potong bebas saja. Yang penting tutup aurat. Ustazah, iya. Qobliyah dan ba'diyah karena waktu terburu-buru, boleh nggak cuman Al-Fatihah aja? Oke. Sholat qobliyah, sholat ba'diyah terburu-buru. Boleh nggak Al-Fatihah aja? Boleh. Sholat wajib aja boleh cuma Al-Fatihah aja. Cuma sayang aja. Ya paham ya? Siap Mbak Simes. Kalau imam lupa lanjutkan surat, iya harus ganti surat apa langsung ruku aja? Terserah imam. Imam dan kita sama. Setelah Al-Fatihah, kita baca ayat pendek kan? Baca surat Al-Quran kan? Ini imam atau kita sama aja? Misalnya kita nih, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lupa. Ganti surat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bingung lagi. Langsung ruku. Allahu Akbar. Gak apa-apa. Atau yang pertama tadi langsung ruku gak apa-apa. Lupa gak apa-apa. Karena itu sunnah sholat. Itu bukan rukun sholat. Ya. Tahajud jam 4 mendekati azan subuh boleh. Siap Mbak Nyi. Yang penting sebelum azan subuh. Misalnya azan subuh jam 4 lewat 30. Teman-teman baru bangun jam 4 lewat 10. Teman-teman tahajud masih boleh. Perhatikan. Bahwa batas isya, batas tahajud, batas witir itu adalah azan subuh. Jadi kalau sudah mepet jam 4, sementara subuh teman-teman tuh jam 4.30. Teman-teman masih bisa tahajud 2 rakaat dan bisa witir 1 rakaat. Oke. Nah gitu ya. Isyanya kapan? Isya ini lebih baik di awal waktu. Banyak kawan-kawan kita yang selalu menggabungkan sholat isyanya di waktu tahajud. Boleh kalau ketiduran. Kalau nggak ketiduran jangan. Karena tabiat sholat isya itu di awal waktu. Sementara tabiat sholat witir dan tahajud itu kalau bisa di akhir waktu. Paham ya? Ustazah, iya ketinggalan live kejar. Gigi 4. Gimana ngejarnya ya? Nanti ada di YouTube. Tanya jawab ada di YouTube. Aku punya 1 channel YouTube. Kemarin aku dakwah, aku tidak bisa live, ya ada di YouTube ya. Nah, yang tanya jawab yang sekarang yang teman-teman lupa ada di YouTube. Nama YouTube aku Ustazah DR Nelaluki juga. Gambarnya juga itu miring-miring ke samping cem itu ya. Teman-teman boleh lihat ya. Semoga kita bisa berteman di YouTube juga. Oke. Ustazah, puasa Yaumul Bid 3 hari, sambung puasa sunnah. Mana dia tadi? Senin Kamis boleh kan, besok Selasa Rabu Yaumul Bid. Nanti hari Kamis puasa Senin Kamis, nggak apa-apa, bagus ya. Ustazah, kalau tahajud pas imsak selagi belum azan subuh boleh. Ingat antara imsak dengan azan itu setiap daerah berbeda. Ada daerah 7 menit, ada daerah 10 menit. Terlalu mepet sih kalau tahajud. Witir aja 1 rakaat. Kalau terlalu mepet, pertanyaannya saya maunya tahajud atau witir. Lebih bagus witir. Karena witir hukumnya sunnah muakkad.
sunnah dianjurkan. Sementara tahajud hukumnya sunnah biasa. Kalau imsak ke azan aku pikir terlalu mepet. Ya, siap Mbak Yens ya. Tapi wallahu alam bisawab. Tergantung teman-teman, jangan-jangan sholatnya ada yang macam rudal. Ustaz ya, berzikir sambil tiduran boleh nggak? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Jadi boleh aja. Zikir sambil baring, sambil duduk nggak apa-apa. Saya suka witir setelah Isya. Tapi nanti jam 3 sholat taubat dan tahajud. Jadi nggak witir lagi. Boleh kan? Ya gitu, jangan witir lagi. Witir tidak boleh 2 kali. Kalau tahajud boleh 2 kali. Habis Isya tertidur, tahajud jam 10. Tidur lagi Mbak Yens, tahajud lagi jam 2. Tidur lagi, tahajud lagi jam 3. Nggak apa-apa. Tapi kalau witir tak boleh. Habis Isya udah witir, tengah malam mau tahajud boleh, sholat taubat boleh, sholat hajat boleh, sholat istikharah boleh, witir tidak boleh lagi. Karena tadi witir hanya boleh 1 kali. Ya, witir itu cuma boleh 1 kali dalam 1 malam. Ya, tapi ada pendapat yang juga masyhur, kecuali dia imam. Kecuali dia imam. Misalnya lagi taraweh, ini lagi taraweh dalam Ramadan ya, tadi kita bahas di luar Ramadan. Misalnya dia taraweh di masjid, tapi dia tengah malam pengen jadi imam untuk istrinya, dia witir lagi. Untuk khusus imam, itu ada pendapat sebagian yang membolehkan khusus imam. Ya, Ustaz ya, iya. Puas Mbak Mama Bintani, pertanyaanku ke langit ke-7. Tahan sayapnya. Pecahkan saja gelasnya biar rame. Kok ke situ larinya ya? Ustaz ya, sholat wudhu apakah harus nunggu azan? Oh tidak. Sholat wudhu itu boleh, ya pengecualian imam. Sholat wudhu itu bisa dilakukan kapanpun, selagi teman-teman ambil wudhu guys. Ya misalnya jam 2 siang, teman-teman bingung mau ngapain, ambil aja wudhu, lakukan sholat sunat wudhu seperti sholat subuh. Sengaja aku sholat sunat wudhu 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Jam 3 siang bingung mau ngapain Mbak Eli, ambil aja wudhu, sholat sunat wudhu. Jadi sholat wudhu itu bukan sholat menjelang sholat fardu, kapanpun boleh. Kapanpun boleh. Nanti habis ini teman-teman gak ngantuk, ambil wudhu, sholat sunat wudhu dulu, lanjut itir, tidur, tengah malam tahajud. Nggak apa-apa. Atau setiap mau sholat duha, sholat sunat wudhu dulu. Kan masih ada wudhunya. Paham tak teman-teman? Paham ya? Pokoknya sholat sunat wudhu tuh, kalau teman-teman mau lakukan setiap sebelum sholat fardu boleh. Kan lagi ada wudhu. Pokoknya sholat wudhu itu setiap mau habis ngambil wudhu, boleh. Kecuali waktu yang dilarang sholat ya. Oke. Ustazah, iya. Witirnya udah selesai Isya. Tahajudnya pas imsak. Nggak apa-apa. Tapi jangan buru-buru imsak ke subuh itu azan tuh kayaknya sedikit, tapi nggak tahu lah ya. Aku tak pernah ngitung juga berapa lama menitnya ya. Ustazah, cepat sekali. Ini yang ngetik jari atau apa ini? Ustazah, terbang guys, gimana ceritanya? Ini aku lebih tantangan membaca dibanding menjawab. Oke, sehat ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Ustazah, saya kebangun jam 11, tidak bisa tidur lagi. Boleh nggak jam 3-nya tahajud? Boleh Mbak. Boleh aja Mbak. Nggak apa-apa Mbak. Nggak apa-apa. Jam 11 itu pun boleh tahajud Mbak. Jam 12 malam boleh tahajud. Nggak apa-apa. Witir setelah tahajud boleh aja. Nggak apa-apa ya. Ustazah, iya. Iya ya. Iya ya, siap Mbak satu-satu. Iya, nggak apa-apa ya, kita sabar-sabar belajar. Toh setiap jam 8 pagi, jam 8 malam aku ada. Nggak terjawab hari ini, besok. Di video aku udah ada 3.000 video juga. Boleh dilihat. Hampir 100% pertanyaan teman-teman ada di video TikTok aku. Nah, ada juga di YouTube. Tapi nggak apa-apa, kita sambil ngobrol ya. Maafin aku kalau banyak yang nggak terbaca ya, teman-teman. Iya, Ustazah, iya. Tahiyatul masjid setelah azan apa belum? Tahiyatul masjid nggak ada hubungan dengan azan. Tahiyatul masjid itu adalah sholat di mana teman-teman masuk masjid. Misalnya teman-teman lagi traveling atau teman-teman lagi jalan, terus janjian sama kawan. Iya, di mana kita janjian? Oke, aku tunggu kamu di simpang masjid ya. Iya. Pas janjian sama teman jam 10 pagi, gitu kan? Mau ngapain ya? Ambil wudhu, lakukan tahiyatul masjid. Nggak apa-apa, walaupun cuma jam 10 pagi. Jadi tahiyatul masjid nggak ada hubungan dengan azan. Sebelum azan boleh, setelah azan boleh, jam 3 malam boleh, jam 2 siang boleh. Nggak ada hubungan ya. Jadi kapanpun teman-teman masuk masjid,
teman-teman boleh melakukan tahiyatul masjid daripada buang waktu. Siap Mbak Yens. Paham ya teman-teman ya? Oke, paham ya? Ustazah, witir totalnya Ustazah total witir 3 tetap nggak boleh. 3 boleh, terus 3 setiap hari. Boleh nggak apa-apa. Ustazah, sholat witir langsung 3 rakaat boleh. Sholat witir langsung 3 rakaat boleh. Jadi misalnya nih teman-teman sholat witir, sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah gitu ya. Nah jadi teman-teman rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri. Jadi sholat witir tidak sama kayak maghrib. Kalau witir 3 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Kalau maghrib 3 rakaat pakai tahiyat awal ya. Lagi ngaji kentut, Imam Nawawi mengatakan ngaji tidak wajib wudu. Walaupun sebagian mengatakan wajib wudu. Teman-teman pilih aja yang mana. Ya. Ustazah, setelah Isya boleh langsung tahajud nggak? Lebih afdol tidur dulu. Ya. Ustazah, berarti sholat wudu boleh dilakukan berkali-kali? Ya, boleh teman-teman. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada Bilal, ya Bilal, kenapa aku dengar terompahmu di surga? Apa kata Bilal? Aku selalu melakukan sholat sunat wudu 2 rakaat setiap setelah selesai berwudu. Oke. Ustazah, apa artinya mimpi cium hajar aswad? Wallahu a'lam bishawab. Aku tak paham soal takbir mimpi. Oke. Ustazah, iya. Bolehkah zikir sambil main game? Ande-mande, zikir sambil main game gimana ceritanya? Nggak boleh lah. Kita harus ihtiram kepada Allah, zikir sambil main games. Tapi gimana caranya ya? Kalau ada caranya ikut pula aku. Tak boleh guys, ya nggak boleh. Kita itu mesti fokus prioritaskan Allah. Ketika kita prioritaskan Allah, Allah akan prioritaskan kita. Ya, Ustazah, sebelum tidur 1 rakaat witir, tengah malam 2 rakaat lagi nggak boleh. Kalau mau 1 dan 2, 1 waktu. Ya, 1 waktu. Sebelum tidur 2, tengah malam 1 atau sebaliknya jangan. Ya. Ustazah, setelah mendekati maghrib, kita ambil wudu langsung melakukan sholat sunat wudu. Aku tidak menganjurkan. Ada 3 waktu yang kita tidak dianjurkan sholat. Yang pertama, lepas waktu asar menjelang maghrib. Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan pergi. Penyembah matahari. Kedua, lepas subuh menjelang syuruk. Kenapa? Orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan muncul. Ketiga adalah jam 12 tepat. Saat matahari tepat di atas kepala. Aku tidak boleh sholat di waktu ini. Dan tidak boleh juga menguburkan jenazah. Jadi kalau teman-teman wudhunya sebelum maghrib, hati-hati. Takutnya itu masih jadwal cahaya merah ada di atas langit. Kalau bisa, enggak usah. Ya, paham ya teman-teman ya? Cahaya merah ada di langit, takutnya jam 5:30 lewat, jam 5 lewat 45 menit takut kita. Ya. Buat besok puasa Yaumul Bid ya. Ya, pengumuman besok adalah puasa Yaumul Bid. 3 hari ya teman-teman ya. Oke. 27 Rajab, 27 Januari ya. Oke. Ustazah, anak kakakku laki-laki. Gimana? Ustazah, Ustazah, wait. Ustazah, kalau perempuan lebih baik sholat tarawihnya di masjid atau di rumah saja? Perempuan itu tidak dilarang ke masjid dan tidak juga diwajibkan ke masjid. Jadi yang penting lebih baik dia berjemaah. Berjemaah. Kalau ada perempuan itu dia berjemaah di masjid, kemudian ada perempuan di rumah sendiri, lebih baik di masjid. Intinya adalah berjemaahnya, gitu ya. Kalau dia di rumah berjemaah, sementara di masjid sendiri, lebih baik dia di rumah. Jadi perempuan tidak dilarang ke masjid karena ada dalil idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzu lahunna. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, siap ya teman-teman ya. Masya Allah. Ustazah, kalau zakat penghasilan dibagi-bagi boleh. Tapi fakir miskin, misalnya gaji kita 10 juta kan. Kemudian berarti zakatnya 250.000. Kita bagi ke 5 orang fakir miskin. 50 boleh. Ustazah, doa buka usaha, buka kedai atau buka usaha besar? Kalau doa buka kedai, bismillah maksudnya buka tiap pagi atau mau